Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan dinamika Islam di Thailand, terkhusus di Provinsi Pattani. Thailand biasa disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Risabdah atau Siam atau Negeri Gajah Putih. Terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand berarti negeri yang merdeka karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Islam di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan negeri Gajah Putih ini, antara lain Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, juga Songkhla. Seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah Kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12 sebelum Kerajaan Sukhothai berdiri. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Pattani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thailand sebagai Pattani Darussalam. Pattani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Sejarah awal terbentuknya Pattani. Secara garis besar berasal dari suku Melayu yang berasal dari Malaysia. Hijrahnya suku Melayu ke daerah ini dikatakan sebagai pendatang, mempunyai keberuntungan yang luar biasa dari segi jalur utama, sebagai jalur perdagangan. Kedatangan suku Melayu Malaysia yang pada waktu itu belum menganut agama Islam di Thailand bagian selatan, mempunyai tempat yang strategis sebagai jalur utama perdagangan. Maka secara otomatis pedagang-pedagang Muslim dari berbagai negara, baik timur dan tengah, melalui jalur ini, sekaligus menyebarkan agama Islam. Jika dilihat dari sejarah masuknya Islam di Pattani dengan jalur perdagangan, maka hampir juga sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pedagang yang pertama kali melakukan jalur perdagangan di Pattani berasal dari Arab dan Persia. Kontak agama Islam dari pedagang Muslim pada waktu itu dengan jalur perdagangan tidak membawa pengaruh yang begitu besar di Pattani, kecuali Raja Pattani dengan nama Patunakpa masuk Islam. Islam hanya berkembang dari kelompok komunitas yang kecil di Pattani melalui perkawinan dengan penduduk setempat. Pengaruh agama Islam yang besar di Pattani sehingga dikenal oleh negara Asia Tenggara dan lainnya ketika Patunakpa masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Raja Ismail Shah pada tahun 1500-an. Lika-liku Patunakpa masuk Islam dikarenakan sakit kulit yang berkepanjangan dan tidak seorang dukun pun yang bisa mengobatinya. Namun di antara salah satu pihak kerajaan mendengar dari kampung sebelah kerajaan bahwa ada seorang yang bisa mengobatinya dengan gelar Syekh, penganut agama Islam yang taat. Mendengar hal tersebut, maka Patunakpa memanggil Syekh tersebut. Tetapi Syekh mengajukan syarat kepada Patunakpa, jika penyakitnya sembuh maka Patunakpa harus memeluk agama Islam, dan syarat tersebut pun disanggupi oleh Patunakpa. Ketika pengobatan dilakukan dan akhirnya Patunakpa sembuh, maka janjinya tersebut tidak juga ditepati, dan akhirnya mengalami sakit kembali. Setelah 3 kali penyakit tersebut menyerang dan terus diobati oleh Syekh tersebut, barulah Patunakpa mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam. Masuknya Patunakpa Islam sehingga namanya diubah menjadi Ismail Syekh, dan kerabat-kerabat hulu balang kerajaan diperintahkan oleh Raja Ismail Syekh untuk memeluk agama Islam. Sejak saat itu, Raja Ismail Syekh mengumumkan bahwa kerajaannya sebagai kerajaan Islam Melayu Pattani Darussalam, yang artinya tempat yang damai. Proses perjalanan Raja Ismail Syekh memeluk agama Islam membuat wilayah bagian selatan terdiri dari kerajaan Islam terbesar, sementara di sebelah utara kerajaan Thailand yang terbesar juga dengan penganut agama Hindu.
Wilayah Patani memainkan peranan yang begitu besar bagi agama Islam dari jalur perdagangan yang dimilikinya, sehingga agama Islam di Patani mengalami perkembangan yang begitu pesat. Jalur-jalur perdagangan dari berbagai daerah, seperti Burma, Kamboja, Cina, India, Nusantara, Persia, Yaman, Malaysia, Indonesia, dan Asia Tenggara lainnya. Kemudian diikuti dari negara Portugis, Jepang, Siam, Belanda, dan negara Eropa lainnya. Menggunakan jalur perdagangan Patani sehingga pada abad ke-16, Patani dikenal sebagai jalur pelabuhan untuk perdagangan yang dikenal di Asia Tenggara. Kedatangan para pedagang dari berbagai daerah dengan menganut agama Islam dari suku yang beragam dan terdiri dari beberapa ulama cendekiawan, maka dijadikan kesempatan oleh Raja Ismail Syekh untuk memanfaatkan keilmuan para ulama dan cendekiawan tersebut untuk mengajar di istana kerajaan. Ulama dan para cendekiawan mengajar para kerabat kerajaan di istana dengan berbagai macam keahlian yang dimilikinya. Ulama dari tanah Jawa sebagai pengajar Al-Quran dan kitab yang berbahasa Jawi. Begitu juga halnya dengan ulama-ulama lainnya, dengan mengajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya, dengan karakter yang berbeda-beda. Antusias kerabat di kerajaan membuat para ulama menginginkan pembaharuan untuk mengajarkan Islam dengan mendirikan pondok di wilayah Patani. Pondok didirikan di Patani dari wilayah-wilayah Patani. Terjadi pada abad ke-17. Ulama yang pertama kali mendirikan pondok di Patani berasal dari Jawa, Wan Hussein, dan salah satu anak murid dari Sunan Ampel. Beberapa ulama yang berpengaruh di Patani, di antaranya Syekh Daud Al-Fatoni, Syekh Zainal Abidin Al-Fatoni, dan Syekh Daud Al-Fatoni, Syekh Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Nikmat Kecil Al-Fatani, dan Syekh Abdul Rahman Gudang Al-Fatani. Sebagai bukti bahwa ada sejarah masuknya Islam di Thailand adalah dengan ditemukannya bukti-bukti peninggalan Islam. Adapun bukti-bukti masuknya Islam di tanah Thailand adalah batu nisan yang bertuliskan Arab di dekat kampung Teluk Cik Munah, Pekan Pahang yang bertepatan pada tahun 1028 Masehi. Masjid Jawa yang didirikan oleh komunitas warga Muslim suku Jawa Indonesia yang bekerja di Thailand, kanal dan sistem perairan di Krung Thep Mahanakon sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok, yang merupakan bangunan dibangun oleh pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia yang masuk ke Thailand pada abad ke-19. Kitab-kitab Islam berbahasa Arab Jawi yang sampai saat ini masih diajarkan di beberapa sekolah Muslim dan pesantren di Thailand Selatan. Lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah. Dan ditemukan bahwa terdapat nama-nama ulama sufi terkenal sebagai penyebar Islam. Di antaranya adalah Syekh Saifuddin Ahmad Ad-Dajjani Al-Quyashi. Beliau adalah seorang keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.